Enggak boleh saya di-share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sri Utaminingsih selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD dan teman-temanku kelas B Magister Pendidikan Universitas Mulia Kudus. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang buku yang berjudul Understanding by Design yang dikarang oleh Wijin and Matsti. Untuk kelompok kami memperoleh bagian chapter 7 dan 8 yaitu mengenai thinking like an assessor dan kriteria and validity. Perkenalkan kelompok 5, saya sendiri Dwi Anis Fitriani dan rekan saya Ibu Lisa Himalayatul Ulia. Langsung saja saya mulai pemaparannya. Kita mulai dari thinking like an assessor atau merancang pembelajaran berbasis bukti pemahaman. Next, Bu. Apa itu pengertian thinking like an assessor? Thinking like an assessor adalah kemampuan berpikir seseorang itu seperti seseorang asesor, di mana dia bisa memberikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang perencanaan pembelajarannya menekankan pentingnya merancang lebih dahulu bukti-bukti atau data yang dapat menunjukkan bahwa siswa ini benar-benar telah memahami materi pembelajaran. Guru yang berpikir seperti penilai atau seperti asesor merancang pembelajaran dengan mengutamakan bagaimana siswa akan menunjukkan pemahaman mereka, bukan hanya apa yang akan diajarkan. Adapun ciri guru yang berpikir seperti seorang asesor berarti memulai perencanaan pembelajaran dari pertanyaan bukti seperti apa yang menunjukkan bahwa siswa telah benar-benar memahami. Next, Bu. Nah, tujuan berpikir seperti asesor atau tujuan thinking like an assessor. Yang pertama adalah menentukan bukti yang valid untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua, membantu guru fokus pada pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Yang ketiga, menjamin keterpaduan antara tujuan, penilaian, dan pembelajaran. Yang keempat, memastikan bahwa asesmen mencerminkan kemampuan nyata siswa, tidak hanya nilai angka. Kemudian yang kelima, mendorong perancangan tugas yang otentik, relevan, dan menantang. Ciri guru yang berpikir seperti asesor, yang pertama adalah guru harus memiliki rasa ingin tahu dan bertanya, bagaimana saya tahu siswa itu paham. Yang kedua, guru harus mendesain tugas kinerja dan proyek. Yang ketiga, menggunakan berbagai jenis bukti. Yang keempat adalah fokus pada proses berpikir siswa. Jenis bukti pemahaman siswa, yang pertama kita bisa lihat dari tugas kinerja sebagai aplikasi pengetahuan di dunia nyata. Yang kedua ada produk dan proyek sebagai hasil karya yang mencerminkan pemahaman. Yang ketiga ada tes dan kuis sebagai evaluasi pengetahuan dasar. Yang keempat ada observasi dan catatan yang digunakan untuk menilai sikap dan proses belajar. Yang kelima ada jurnal untuk mengungkap proses berpikir siswa dan yang terakhir ada refleksi. Nah, dalam berpikir asesor, guru perlu melakukan penilaian secara autentik. Menurut Wijin dan Matstitz tahun 2005 secara eksplisit mendorong guru untuk lebih mengadopsi penilaian autentik
karena dianggap lebih mencerminkan pemahaman sejati siswa dalam konteks yang nyata. Penilaian atletik sendiri adalah pendekatan evaluasi yang menuntut siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui tindakan nyata dan bermakna, seperti yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pemahaman tidak hanya dinilai melalui jawaban yang benar atau salah, melainkan melalui proses berpikir, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah di situasi yang kompleks. Adapun perbedaan antara penilaian tradisional dan penilaian antotik. Yang pertama dari bentuknya, untuk penilaian tradisional itu berbentuk tes tertulis, pilihan ganda, isian singkat. Kemudian untuk penilaian autentik berupa tugas proyek, studi kasus, dan simulasi. Kemudian dari konteksnya, penilaian tradisional itu bersifat dekontekstual, biasanya abstrak. Kemudian untuk penilaian otentik, biasanya kontekstual dan sesuai dengan dunia nyata. Kemudian dari aspek fokus, penilaian tradisional penguasaan fakta dan keterampilan dasar. Untuk penilaian otentik, sebagai penerapan pengetahuan dan penalaran. Untuk proses dan hasilnya, penilaian tradisional berfokus pada jawaban akhir, sedangkan penilaian autentik berfokus pada proses dan hasil. Untuk kriteria penilaian, penilaian tradisional memiliki kunci jawaban tunggal, sementara penilaian autentik memiliki rubrik deskriptif dan berbasis kinerja. Untuk jenis soalnya, dalam penilaian tradisional itu bersifat tertutup. Satu jawaban yang benar. Sedangkan penilaian autentik itu bersifat terbuka atau banyak kemungkinan jawaban. Next, Bu. Nah, sekarang kita mengacu dalam GRAPS. Dalam kerangka background design, dalam bukunya Wijin dan McStage tahun 2005 menekankan pentingnya penggunaan tugas kinerja atau performance text sebagai cara utama untuk mengumpulkan bukti pemahaman yang mendalam. Untuk mempermudah guru dalam merancang tugas kinerja yang otentik, relevan, dan terarah, mereka mengembangkan kerangka yang disebut GRAPS, yaitu akronim dari G itu adalah goal, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Tujuan ini harus otentik dan bermakna. Kemudian R-nya itu role, menentukan siapa atau peran yang dimainkan oleh siswa dalam tugas tersebut. Untuk A atau audience menunjukkan kepada siapa produk atau kinerja siswa ditujukan. S itu situation, menyediakan konteks atau tantangan dunia nyata yang harus dihadapi siswa. Situasi yang baik memuat masalah yang perlu dipecahkan. P adalah produk, merinci apa yang harus dihasilkan oleh siswa sebagai bukti kinerjanya. Produk bisa berupa tulisan, media visual, prototipe, presentasi, atau aksi nyata. S itu standar, menjelaskan kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas kerja siswa. Standar ini bisa berbentuk rubrik, indikator keberhasilan, atau contoh hasil yang diharapkan. Bentar, Bu. Ya, Bu. Bisa diperbesar, Bu Lisa. Sebentar, Bu. Ini error. Oh, atau saya saja yang share? Boleh, Bu. Nggih. Bisa ditutup dulu, Bu.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai GRAPS yang terdiri dari beberapa akronim. Ini adalah contoh tugas GRAPS untuk siswa dalam pembelajaran IPAS untuk kelas 6 dengan topik pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui studi lapangan, siswa dapat mengidentifikasi sumber pencemaran di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat media kampanye berupa poster yang berisi ajakan untuk menjaga lingkungan sesuai dengan prinsip komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melalui kegiatan kampanye, siswa dapat menyampaikan pesan kampanye kepada audiens sekolah dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Ini adalah beberapa tugas yang mencerminkan elemen GRAPS. Yang pertama yaitu G atau goal, tujuan tadi. Eh, Tujuannya adalah menyadarkan masyarakat tentang bahaya pencemaran air melalui kampanye edukatif. Untuk role atau peran, nah, jadi siswa ini adalah sebagai seorang anggota tim pelestari lingkungan dari sekolah. Kemudian audiensnya adalah warga sekolah dan orang tua siswa yang hadir dalam acara Hari Bumi. Untuk CS atau situation, eh, situasinya adalah lingkungan sekitar sekolah ini mengalami pencemaran air karena saluran limbah rumah tangga yang tercemar. Sekolah ingin membuat pameran tentang upaya penyelamatan lingkungan. Kemudian produknya yaitu berupa poster edukasi tentang pencemaran air, kemudian dilengkapi gambar, pesan ajakan, dan saran solusi yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian standarnya, jadi harus ada standar dari produk siswa, yaitu yang pertama, poster itu harus berisi informasi faktual. Yang kedua, memiliki pesan yang menarik. Yang ketiga, menggunakan visual yang mendukung. Dan yang keempat, mampu membangkitkan kesadaran pembaca. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Lisa. Monggo Bu Lisa. Ya, terima kasih Bu Du Anis. Selanjutnya saya akan memaparkan chapter 7 atau chapter 8 atau bab 8 yaitu kriteria and validity. Selanjutnya Bu, kriteria and validity yaitu penilaian dan umpan balik sangat penting untuk membantu orang belajar. Penilaian yang konsisten dengan prinsip pembelajaran dan pemahaman harus yang pertama yaitu mencerminkan instruksi yang baik. Yang kedua, sering terjadi terus-menerus tetapi tidak mengganggu sebagai bagian dari instruksi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang tingkat pemahaman yang dicapai siswa dikutip dari Jones dan teman-temannya pada tahun 2000. Next, Bu. Kebutuhan akan kriteria. Kriteria yang tepat menyoroti aspek yang paling penting dan mengungkap dari karya tersebut dengan mempertimbangkan tujuannya. Bukan hanya bagian-bagian karya yang sekedar mudah dilihat dan dinilai. Ini dilanjutkan nanti ya, di sini adzan dulu Ibu, Bapak. Iya, Bu.
Baik, saya akan melanjutkan tadi sampai kebutuhan akan kriteria. Kriteria yang tepat menyoroti aspek yang paling penting dan mengungkapkan dari karya tersebut dengan mempertimbangkan tujuannya. Bukan hanya bagian-bagian karya yang sekadar mudah dilihat atau dinilai. Misalnya saat membaca sebuah cerita, kita ingin terlibat agar imajinasi kita terpicu atau minat kita terpicu. Cerita terbaik, menarik, dan mempertahankan minat kita melalui kombinasi plot dan karakter yang efektif. Jadi, kriteria yang utama dalam menilai cerita adalah kriteria dalam keterlibatan. Selanjutnya yaitu kriteria dalam keterampilan menulis dalam menggunakan perangkat sastra dan pilihan bahasa yang tepat dan efektif. Kriteria yang ketiga yaitu mungkin terkait dengan kedalaman dan kredibilitas karakter, yaitu kriteria dalam pengembangan karakter. Next, Bu. Dari kriteria ke rubrik. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tepat dari 4 poin, 6 poin, atau apapun yang sesuai. Dan deskripsi karakteristik untuk setiap poin atau skor. Rubrik menggambarkan derajat kualitas, kemahiran, atau pemahaman di sepanjang suatu kontinum. Jika respon penilaian hanya memerlukan penentuan ya atau tidak, atau benar atau salah, daftar periksa digunakan sebagai pengganti rubrik. Rubrik menjawab pertanyaan yang pertama yaitu dengan kriteria apa kinerja harus dinilai dan dibedakan. Yang kedua, di mana kita harus melihat dan apa yang harus kita cari untuk menilai keberhasilan kinerja. Yang ketiga yaitu bagaimana berbagai tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman harus dijelaskan dan dibedakan satu sama lain. Expo. Jenis rubrik umum dibedakan menjadi dua, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Next. Rubrik analitik. Rubrik analitik membagi suatu produk atau kinerja menjadi ciri atau dimensi yang berbeda dan menilai masing-masing secara terpisah. Karena rubrik analitik menilai masing-masing ciri yang diidentifikasikan secara independen, skor terpisah diberikan untuk masing-masing. Misalnya rubrik analitik populer untuk menulis menguji ada 6 ciri. Yang pertama yaitu ide, yang kedua organisasi, yang ketiga suara, yang keempat pilihan kata, yang kelima kelancaran kalimat, yang keenam yaitu konvensi. Tulisan siswa dinilai menurut tingkat kinerja pada setiap ciri. Misalnya, sebuah karya tulis mungkin menerima nilai 3 untuk pengembangan ide, yaitu ciri 1, dan nilai 4 untuk penggunaan konvensi dari ciri 6. Laboratorium Pendidikan Regional Northwest telah mengembangkan dan menggunakan serangkaian rubrik analitik yang diterapkan secara luas yang melibatkan 6 kriteria. Dan kriteria ketujuh opsional yang disebut 6 tambah 1, yaitu ciri-ciri yang dinilai dengan deskriptor teratas untuk setiap kriteria. Rubrik holistik merupakan alat penilaian yang tepat ketika diperlukan kesan menyeluruh. Kami mengusulkan agar penilai pemahaman menggunakan rubrik analitis. Mengapa? Karena kualitas umpan balik kepada siswa mudah dikompromikan atas nama efisiensi. Ketika kita menyederhanakan evaluasi menjadi skor tunggal atau holistik. Misalnya, dua esai persuasif mungkin dianggap tidak memuaskan, tetapi kekurangannya sangat berbeda. Satu makalah cacat secara mekanis, tetapi penuh dengan argumen yang bagus. Makalah lain ditulis dengan jelas dan tata bahasanya benar, tetapi mengandung penalaran yang dangkal dan kesimpulan yang tidak didukung. Namun, jika kita diwajibkan untuk menetapkan skor tunggal menggunakan rubrik holistik, kita tanpa sengaja menyesatkan pelajar, orang tua, dan orang lain dengan berpikir bahwa kinerjanya sama.
Selalu ada kriteria independen yang bekerja dalam kinerja, terutama ketika pemahaman menjadi target. Jadi, kita harus mencoba untuk mencapai keseimbangan antara kriteria yang bervariasi dan kriteria yang layak. Next. Rubrik untuk menilai pemahaman. Untuk membawa pembahasan umum tentang rubrik dan kriteria ini ke pemahaman, ingatlah bahwa pemahaman adalah masalah derajat pada suatu kontinum. Ini bukan masalah benar versus salah yang sederhana, tetapi lebih atau kurang naif atau canggih, lebih atau kurang dangkal atau mendalam. Dengan demikian, rubrik untuk pemahaman harus memberikan jawaban konkret untuk sebuah pertanyaan penilaian utama kita seperti apakah pemahaman itu, apa yang membedakan pemahaman yang canggih dari pemahaman yang naif dalam prakteknya, seperti apakah penjelasan itu dan yang paling naif atau sederhana hingga yang paling rumit adalah edan yang canggih. Mari kita lihat contoh rubrik yang menggambarkan pemahaman versi generik dan rubrik yang digunakan dalam pengujian penempatan lanjutan dalam sejarah AS di masa lalu. Meminta pembaca untuk memperhatikan sejauh mana ada tesis yang didukung bukan sekedar deskripsi peristiwa. Rubrik tersebut secara eksplisit memperingatkan juri pertama untuk menilai tingkat pemahaman siswa, analisis yang canggih versus sekedar menceritakan kembali. Dan yang kedua, untuk tidak membingungkan jumlah kesalahan fakta atau kualitas tulisan dengan pemahaman siswa terhadap periode waktu tersebut. Berikut adalah rubrik dari ujian seni bahasa Provinsi Kanada yang memberikan peringatan kepada juri tentang membedakan antara wawasan versus manfaat penafsiran tertentu. Yang pertama yaitu dari mahir. Pemahaman yang dipertimbangkan dengan baik terdapat bijaksana, dukungan didefinisikan dengan baik dan tepat. Yang kedua mampu. Pemahaman mendalam tentang pilihan bacaan ditetapkan secara efektif. Pendapat bahwa baik yang dinyatakan secara langsung maupun tersirat berdukung dengan tepat oleh perincian tertentu. Dukungan tepat dan dipilih dengan seksama. Yang ketiga yaitu memadai. Pemahaman yang masuk akal telah ditetapkan dan dipertahankan pendapat siswa bersifat konvensional tetapi didukung secara masuk akal. Dukungan bersifat umum tetapi fungsional. Beberapa pemahaman dibuktikan tetapi pemahaman tersebut tidak selalu dapat dipertahankan atau dipertahankan pendapat mungkin dangkal dan dukungannya sedikit atau samar. Yang kelima yaitu buruk. Dugaan yang tidak masuk akal, pendapat siswa jika ada, tidak tepat atau tidak dapat dipahami, dukungan tidak tepat atau tidak ada. Yang pertama yaitu penjelasan. Dari aspek penjelasan terdapat akurat, koheren, dibenarkan, sistematif, dan prediktif. Aspek yang kedua yaitu interpretasi. Aspek interpretasi terdapat bermakna, berwawasan, signifikan, ilustratif, dan mencerahkan. Aspek yang ketiga yaitu aplikasi. Di dalamnya ada efektif, efisien, lancar, adaptif, dan anggun. Aspek yang keempat, perspektif. Terdapat kredibel, mengungkap, berwawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Aspek yang kelima yaitu empati. Sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan bijaksana. Aspek yang keenam yaitu pengetahuan diri. Dari sadar diri, metakognitif, menyesuaikan diri, reflektif, dan bijaksana. Merancang dan menyempurnakan rubrik berdasarkan pekerjaan siswa. Langkah yang pertama yaitu kumpulkan contoh kinerja siswa yang menggambarkan pemahaman atau kemahiran yang diinginkan. Pilih sekumpulan contoh sebanyak mungkin. Langkah yang kedua yaitu
Sortir pekerjaan siswa ke dalam tumpukan yang berbeda dan tuliskan alasannya. Misalnya, tempatkan contoh pekerjaan siswa ke dalam tiga tumpukan, tumpukan kuat, sedang, dan lemah. Saat pekerjaan siswa disortir, tuliskan alasan untuk menempatkan potongan-potongan di berbagai tumpukan. Jika sebuah potongan ditempatkan di tumpukan yang canggih, jelaskan fitur-fitur pembedanya. Langkah yang ketiga yaitu kelompokkan alasan-alasan tersebut ke dalam ciri-ciri atau dimensi-dimensi penting dari kinerja. Proses penyortiran yang digunakan sejauh ini dalam latihan ini bersifat holistik. Peserta dalam proses ini berakhir dengan daftar komentar untuk kinerja tinggi, sedang, dan rendah. Setiap produk siswa tunggal hanya mendapat satu skor keseluruhan. Biasanya, selama pencatatan komentar, seseorang akan mengatakan sesuatu yang berbunyi. Saya kesulitan menempatkan makalah ini ke dalam satu tumpukan atau tumpukan lainnya karena makalah ini kuat pada satu ciri tetapi lemah pada ciri yang lain. Hal ini memunculkan kebutuhan akan sistem penilaian sifat analitis, yaitu mengevaluasi produk atau kinerja setiap siswa pada lebih dari satu dimensi. Next, Bu. Langkah yang keempat yaitu tulis definisi dari setiap sifat. Definisi-definisi ini harus netral nilai. Definisi-definisi tersebut menggambarkan tentang sifat tersebut, bukan seperti apa kinerja yang baik. Deskripsi kinerja yang baik pada sifat tersebut diberikan pada peringkat rubrik tertinggi. Langkah yang kelima yaitu pilih contoh kinerja siswa yang menggambarkan setiap poin skor pada setiap sifat. Temukan contoh pekerjaan siswa yang menggambarkan kinerja yang kuat, lemah, dan sedang pada setiap sifat. Contoh-contoh ini terkadang disebut jangkar karena memberikan contoh konkret tentang tingkatan dalam rubrik. Jangkar dapat digunakan untuk membantu siswa memahami seperti apa baik. Catatan penting untuk memiliki lebih dari satu contoh. Jika Anda hanya menunjukkan kepada siswa satu contoh tentang seperti apa kinerja yang baik, maka cenderung meniru atau menyalinnya. Langkah yang Langkah yang keenam yaitu terus perbaiki kriteria dan rubrik berkembang seiring penggunaan. Saat Anda mencobanya, Anda pasti akan menemukan beberapa bagian rubrik yang berfungsi dengan baik dan beberapa yang tidak. Tambahkan dan ubah deskripsi sehingga dapat dikomunikasikan dengan lebih tepat. Dan pilih jangkar yang lebih baik yang menggambarkan apa yang Anda maksud. Saya kembalikan ke Bu Dwi Anis. Terima kasih Bu Lisa. Baik teman-teman, pemaparan telah selesai. Kami dari kelompok 5 akan membuka termin pertanyaan dengan 3 penanya. Silahkan. Monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan 3 pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Iya, monggo Pak Doni. Ya, pertanyaannya simpel saja. Suatu instrumen pengukuran mungkin reliabel atau konsisten, tetapi tidak valid atau tepat
Pertanyaannya, jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan berikan ilustrasi atau analogi untuk memperjelas pertanyaan tersebut. Bisa dibantu ditulis di kolom chat Pak Doni? Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya Bu Dwi. Nggih, monggo Pak Aris. Saya simpel seperti Pak Doni sajalah. Sudah malam. Nggih, Tanda Pak, sampai merah. ngantuk. Tadi saya mendengar itu kan guru seperti asesor gitu, Bu. Nah, Nggih. mengapa penting bagi guru untuk mampu berpikir seperti asesor? Kemudian apa manfaatnya bagi pembelajarannya, Bu? Bagi proses pembelajaran. Terima kasih. Nggih, monggo dibantu ditulis di kolom chat ya, Pak Aris ya. Bu Dwi, siap. Nggih, terima kasih Pak Aris. Baik, masih ada satu kesempatan pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Mohon waktu, nggih Bapak Ibu, untuk berdiskusi saya dengan Bu Lisa. Oke, baik Bapak Ibu, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Aris Basuki. Mengapa guru itu penting untuk berpikir selayaknya asesor dan apa manfaatnya dalam pembelajaran? Guru penting berpikir selayaknya asesor karena dalam pembelajaran guru ini menilai proses dan bukan hanya hasil. Seperti asesor ya, asesor itu fokusnya pada proses belajar siswa. Jadi guru itu menilai tidak hanya hasil tapi proses belajarnya siswa juga. Dan ditekankan juga dengan hasilnya. Jadi ada proses dan hasil. Dengan perspektif ini, guru ini dapat memahami bagaimana siswa ini berpikir dan belajar, dan bukan hanya apa yang mereka tahu. Kemudian yang kedua adalah mendorong penilaian yang otentik atau penilaian yang lebih bermakna. Jadi penilaian otentik itu penilaian yang sesuai dengan eh, kontekstual atau sesuai dengan kenyataan. Misalnya, guru ini membuat penilaian dengan proyek, performance, atau dengan menggunakan portofolio sebagai keterampilan nyata siswa. Yang ketiga ini eh,
sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Dengan cara berpikir secara asesor, guru bisa mendeteksi kesulitan belajar, miskonsepsi, dan kekuatan siswa secara lebih akurat. Kemudian yang keempat adalah mendukung perbaikan instruksional. Jadi penilaian ini tidak hanya untuk siswa, tapi juga sebagai umpan balik bagi guru, sehingga guru ini bisa menyesuaikan strategi apa yang tepat bagi siswa berdasarkan hasil penilaian yang didapat guru. Kemudian membudayakan penilaian formatif. Guru ini harus berpikir secara asesor, jadi gurunya bisa menjadi lebih rajin menggunakan penilaian formatif untuk meningkatkan hasil belajar secara berkelanjutan dan bukan hanya di akhir pembelajaran. Adapun manfaatnya bagi pembelajaran, yang pertama adalah pembelajaran lebih terfokus, sehingga guru dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Penilaian yang baik ini membuat siswa lebih sadar akan proses belajarnya, sehingga siswa akan termotivasi untuk terlibat dalam berbagai eh, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan. Dari hasil penilaian tadi, guru dapat memperbaiki metode dan strategi pembelajaran. Kemudian manfaat selanjutnya adalah guru menjadi dapat mengambil keputusan dengan tepat. Guru dapat memberikan intervensi yang sesuai seperti remedial dan pengayaan. Kemudian adanya transparansi dan akuntabilitas. Guru bisa menjelaskan perkembangan siswa kepada orang tua dan sekolah secara jelas berdasarkan data yang didapat dari penilaian proyek, performance, dan portofolio, dan penilaian secara tes juga. Demikian Pak Aris. Mungkin ada tambahan dari Bu Lisa. Mungkin itu saja, Bu. Nggih. Gimana Pak Aris? Oke, Bu, berarti kan kalau kita guru bisa menjadi seperti asesor kan bisa menjadi bukti dan bisa memberdayakan guru untuk pembelajaran itu lebih fokus, adanya transparansi dan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kurang lebih seperti itu, nggih. Terima kasih untuk Ya, jawabannya. benar sekali Ketemu. Pak Aris. Terima kasih. Saya akan coba menjawab dari pertanyaannya Pak Rifan Ronggoni. Suatu instrumen pengukuran mungkin reliabel atau konsisten, tetapi tidak valid atau tepat. Jelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dan berikan ilustrasi atau analogi untuk memperjelas pernyataan tersebut. Jelas bisa terjadi karena reliabel. Yang pertama yaitu reliabel berarti konsisten. Ya, untuk mengukur alat memberikan hasil yang sama setiap kali digunakan dalam kondisi yang sama. Yang kedua yaitu valid atau berarti tepat. Untuk mengukur, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen bisa reliabel tetapi tidak valid jika ia konsisten menghasilkan hasil yang sama, tapi hasil itu salah sasaran. Untuk analoginya seperti anak panah dan sasaran. Bayangkan jika Pak Dani memanah ke papan target. Reliabel dan validnya itu anak panah selalu tepat mengenai titik pusat. Reliabel tapi tidak valid, yaitu anak panah berkali-kali menancap di suatu area tertentu, tapi jauh dari pusat sasaran. Yang ketiga yaitu tidak reliabel dan tidak valid. Anak panah yang menyebar kemana-mana, tidak konsisten dan tidak mengenai sasaran. Itu contoh analoginya. Untuk ilustrasi konkretnya, misalkan Pak Dani ingin mengukur tingkat kecerdasan seseorang, tapi instrumen yang Pak Doni gunakan hanyalah tes hafalan daftar kata. Yang pertama yang didapatkan yaitu setiap kali diberikan kepada orang yang sama, hasilnya hampir sama atau reliabel. Namun ia tidak mengukur kecerdasan secara menyeluruh atau tidak valid hanya untuk pada kemampuan menghafal.
Jadi, instrumen tersebut reliable atau hasilnya konsisten tetapi tidak valid, tidak mengukur apa yang ingin diukur. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dwi Anis, atau ada tambahan? Cukup Bu Lisa. Bagaimana Pak Doni? Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Kesimpulan ya Pak Doni ya. Bu, ada pertanyaan dari Pak Nur Alfiandi. Masih ada dari Pak Andi. Oh iya iya iya. Nggih. Bu Lisa mau menjawab? Berikan kami waktu dulu ya Pak Andi ya. Saya coba akan menjawab pertanyaan dari Pak Andi, penggunaan rubrik penting dalam menilai tugas kinerja. Bagaimana cara guru membuat rubrik yang tepat, objektif untuk menilai aspek subjektif seperti empati atau self-knowledge? Yang pertama yaitu didefinisikan secara indikator perilaku yang konkret, alih-alih untuk menilai empati sebagai label umum. Uraikan apa yang perlu dilakukan menunjukkan empati dalam konteks tugas. Misalnya dari empati, mendengarkan secara aktif pendapat teman, mengakui perspektif orang lain dalam refleksi, merespon dengan cara yang mendukung atau membantu. Contoh indikator dari self knowledge atau kesadaran diri yaitu mengidentifikasi kekuatan pribadi secara spesifik, menyebut tantangan yang dihadapi saat mengerjakan tugas, menyusun rencana perbaikan berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu bisa membuat deskriptor tingkat yang jelas. Untuk level yang sangat baik atau level 4, deskripsi pencapaiannya yaitu sering menunjukkan pendengaran aktif, mengakui perspektif orang lain secara mendalam, dan memberikan respon yang mendukung. Untuk level yang ketiga, dalam empati yaitu menunjukkan pendengaran aktif dan sesekali mengakui perspektif orang lain dalam respon. Level yang kedua atau cukup jarang mengakui perspektif orang lain, respon lebih berfokus pada diri sendiri. Untuk level yang satu atau perlu perbaikan, deskripsi pencapaiannya yaitu tidak menunjukkan usaha mendengarkan atau memahami perspektif lain. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan contoh nyata atau bisa melampirkan atau tunjukkan contoh karya refleksi yang mempresentasikan tiap tingkatan. Ini membantu konsistensi antar guru kalau ada tim penilai dan memudahkan siswa untuk memahami standarnya. Yang keempat yaitu bisa melakukan kalibrasi penilaian. Sebelum diterapkan, guru bisa latihan memberi skor pada sampel tugas, mendiskusikan perbedaan persepsi, dan menyepakati interpretasi deskriptor. Yang kelima yaitu bisa dijelaskan dengan rubrik kepada siswa. Siswa yang paham rubrik akan lebih mampu menunjukkan bukti empati atau self knowledge secara implisit, sehingga guru tidak perlu menebak-nebak
ini meningkatkan keadilan dan transparansi. Contoh singkat dari deskriptor self-knowledge. Untuk level yang keempat, deskripsinya, refleksi mendalam menyebutkan 12 kekuatan spesifik, 12 area pengembangan dan rencana aksi jelas. Untuk level yang ketiga yaitu menyebutkan setidaknya satu kekuatan dan satu area pengembangan dengan rencana paling sederhana. Untuk level yang kedua yaitu menyebutkan kekuatan atau kelemahan secara umum tanpa detail rencana. Level yang satu yaitu tidak melakukan refleksi diri yang berarti objektivitas dalam menilai aspek subjektif datang dari membuat indikator perilaku yang teramati, deskriptor level yang eksplisit, serta latihan kalibrasi untuk konsistensi. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana Pak Andi? Ada level-levelnya gitu. Iya, berarti setiap self knowledge dan empati itu ada level-levelnya, level 1 sampai 4. Oke, oke, baik tulisan. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Andi. Baik, Yuk. kami buka untuk termin kedua. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami membuka 2 pertanyaan. Bu Niken tanya Bu. Ayo silakan. Ini waktunya masih lama. Ibunya ini nggak ada Pak Doni. Ibu. Bu Utami sedang Nah, dalam perjalanan, Pak. Oh, Saya Ya, tanya saya lagi mau ya. bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Oke, jadi pertanyaan saya untuk tadi kan di GRAS itu menghasilkan produk juga. Nah, itu kan kurang lebih sama dengan PJBL. Nah, pertanyaan saya itu letak perbedaan antara GRAS dan PJBL itu apa? Kemudian dalam menilai proses dan produk itu sebaiknya itu menggunakan scoring atau dengan deskripsi. Terima kasih. bisa dibantu di kolom chat Bu Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada 1 kesempatan pertanyaan lagi. Kalau udah ada saya tanya satu kali lagi biar kuotanya habis ya. Oke, Pak. Nanti saya Nggak boleh, teruskan. Pak Doni. Oke, jelaskan langkah-langkah umum yang biasanya ditempuh dalam proses validasi instrumen, mulai dari perumusan awal hingga instrumen siap digunakan. Mengapa setiap tahapan tersebut penting? Nanti saya tulis di kolom chat. Oke, Pak. Terima kasih.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Putri. Jika sama-sama menghasilkan produk, apa perbedaan Grabs dengan PJBL? Kemudian untuk mengukur proses dan produk sebaiknya diukur menggunakan scoring atau deskripsi atau narasi. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, Bu Putri. Hmm, jadi untuk Grabs ini sebuah kerangka atau perangkat untuk merancang tugas otentik. Sedangkan yang PJBL ini merupakan sebuah model pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi untuk yang Grabs ini tidak harus eh, tidak harus mengeluarkan proyek ya Bu. Jadi tugasnya itu bisa bermacam-macam, bisa penilaian kinerja, kemudian apa tadi yang saya terangkan tadi. Kemudian untuk apa fokusnya ini, kalau Grabs ini fokusnya pada desain tugas atau penilaian otentik. Kemudian kalau PJBL fokusnya pada proses pembelajaran jangka panjang berbasis proyek. Untuk eh, outputnya, kalau Grabs ini performa berdasarkan peran atau situasi tertentu. Sedangkan PJBL ini outputnya adalah berupa produk atau proyek yang dihasilkan dari proses dengan kolaborasi. Kemudian contohnya seperti ini, kalau Grab seorang ilmuwan muda itu sebagai role, jadi perannya itu ada ilmuwan. Kemudian diminta untuk membuat poster untuk masyarakat. Masyarakatnya sebagai audiens agar bijak dalam penggunaan energi. Agar bijak dalam penggunaan energi ini sebagai goalnya. Kemudian kalau PJBL ini lebih fleksibel. Misalnya adalah siswa menyusun kampanye energi terbarukan di lingkungan sekolah dan menyajikan kepada warga sekolah. Jadi Grabs ini adalah bagian dari strategi penilaian berbasis otentik, sedangkan PJBL ini adalah model pembelajaran yang lengkap yang bisa memanfaatkan Grabs dalam tugas akhirnya. Kemudian bagaimana penilaiannya, apakah scoring atau berupa deskripsi atau narasi? Sebaiknya digunakan dua-duanya secara kombinatif. Nggih. Eh, karena apa? Karena ada beberapa kelebihan. Kalau kita pakai scoring ini, kita bisa menilai secara objektif, kemudian mudah direkap, dan bisa dijadikan data kuantitatif. Kemudian dipadukan dengan narasi atau deskripsi, ini akan memberikan informasi lebih mendalam tentang umpan balik dari guru, dari hasil kinerja atau dari proyek siswa. Demikian Bu Putri, Terima bagaimana? kasih Bu Dwi Anis. Nggih. Terima kasih juga ya Bu atas pertanyaannya. Ye. Saya akan coba menjawab dari pertanyaannya Pak Doni. Jelaskan langkah-langkah umum yang biasanya ditempuh dalam proses validasi instrumen, mulai dari perumusan awal hingga instrumen siap digunakan.
Mengapa setiap tahapan tersebut penting? Langkah-langkah umum proses validasi instrumen yaitu yang pertama, merumuskan konsep dan definisi variabel. Mengambil langkah yang pertama yaitu menentukan apa yang ingin diukur secara konsep atau variabel. Membuat definisi operasional variabel. Untuk langkah yang kedua yaitu penyusunan indikator dan butir instrumen. Di dalamnya terdapat merumuskan indikator-indikator yang mewakili variabel, menyusun item atau butir pertanyaan berdasarkan indikator. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu penelaah dan validasi isi atau content validity. Di dalamnya terdapat meminta masukan ahli atau expert judgment untuk menilai kesesuaian isi butir dengan konstruk, menilai aspek relevansi, kejelasan, dan keterwakilan item. Untuk langkah yang keempat yaitu uji coba instrumen atau pilot testing. Di dalamnya terdapat untuk mengujikan instrumen pada kelompok kecil responden yang mirip dengan populasi target untuk mengumpulkan data-data awal. Langkah yang kelima yaitu analisis validitas empiris. Untuk di dalam langkah analisis validitas empiris yaitu mengetahui validitas butir, misalnya korelasi item total, validitas konstruks. Contohnya teknik yaitu analisis faktor exploratory, confirmatory faktor analisis. Langkah yang keenam yaitu analisis reliabilitas. Di dalamnya terdapat mengukur konsistensi internal, misalnya Cronbach alpha. Jika perlu, melakukan tes ulang atau uji stabilitas waktu. Langkah yang ketujuh yaitu revisi instrumen. Di dalamnya terdapat memperbaiki atau membuang item berdasarkan hasil dari validitas dan reliabilitas untuk menyempurnakan petunjuk pengisian. Langkah yang kedelapan yaitu instrumen siap digunakan. Di dalamnya terdapat instrumen final diterapkan pada populasi sasaran, dilengkapi dengan manual, petunjuk, prosedur pengisian, dan cara interpretasi hasil. Mengapa tahapan ini sangat penting? Karena setiap langkah memastikan bahwa instrumen untuk mengukur konstruk yang tepat validitas. Yang kedua, hasilnya konsisten atau reliabilitas. Yang ketiga, instrumen bisa digunakan secara praktis di lapangan. Yang keempat, data yang dihasilkan bisa diandalkan untuk mengambil keputusan atau penelitian. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dwi. Kalau ada tambahan. Saya rasa sudah cukup, Bu Lisa. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kelompok kami. Oke. Eh, Adapun kesimpulannya, yaitu pendekatan backward design mengubah paradigma pengajaran dengan menempatkan penilaian sebagai titik awal perencanaan. Berpikir seperti seorang asesor, menuntut guru untuk lebih kritis dan dalam merancang bukti pemahaman, memilih metode asesmen yang otentik dan memastikan bahwa semua bentuk evaluasi benar-benar mengukur hasil belajar yang dituju. Dalam merancang bukti pemahaman, aspek kriteria dan validity memegang peranan yang sangat penting. Kriteria mengacu pada standar atau indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja siswa. Kriteria yang tepat harus mampu mengarahkan penilai pada aspek-aspek yang benar-benar mencerminkan pemahaman mendalam, bukan hanya indikator yang mudah dinilai secara permukaan. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian dan keterlibatan Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.